Oke, jadi kita tadi udah tahu ada A14 sampai A16 itu kita hubungin ke selection input ABC. Jangan kebalik mana bit rendah sama bit tinggi. Jadi A itu yang 2.0 ya, yang bit rendahnya. Jadi dipasangin ke bit rendah juga A14. Sementara A16 yang bit tingginya kita pasangin ke bit tinggi juga, yaitu si C 2. Oke, nah di sini kita masih punya A17, A18 sama A19 yang belum dipasangin, dan juga kita punya G2A, G2B, dan G1 yang mau kita pasangin. Ingat G2A 0, G2B 0, G1 1. Nah, di sini yang cocok tuh nilainya cuman si G1, yang nilainya 1. Di antara 3 pin A17, A18, A19, kita pilih salah satu aja. Di contoh gambar ini saya pilihnya A19. Sama-sama nilainya 1 ya. Jadi A19 sudah kita pasangin. Nah, tinggal sisa A17 sama A18. Karena nilainya itu sama-sama 1, saya hubungin pakai NAND decoder. Nanti keluaran dari NAND decoder kalau inputnya 1 sama 1, ini keluarannya jadi 0. Nah, cocok dengan si G2A dan juga G2B. Di sini saya pasangin ke G2A aja, sama-sama 0. Oke. Udah dipasangin, sekarang masih sisa si G2B yang butuh nilai 0. Kalau butuh nilai 0, kita pasangin aja ke ground. Nanti misalnya di soal yang lainnya, misalnya kita butuh, misalnya yang sisa itu adalah G1 yang belum kita pasangin. Misalnya, kita pilihannya sebenarnya selain pakai ground, ingat bahwa ground itu nilainya sama dengan 0, kita bisa juga pakai VCC yang nilainya 1. Jadi kalau nanti butuh nilai 1, sementara pinnya udah nggak ada lagi yang bisa dipasangin, pasangin ke VCC. Oke, jadi ini gambar semua pin udah lengkap. Kita pasang ke si decoder. Ingat tadi, kalau yang A13 sampai A0 itu dipasangin langsung ke memori ya. Ini dari microprocessor. Nah, terus ada pin-pin lain yang harus dipasang. Kalau di EEPROM itu kita pasangin di OE, output enable. Jadi memungkinkan si EEPROM-nya ini mengeluarkan output. Kenapa mengeluarkan output? Karena si microprocessor sedang ingin membaca data dari si memori ini. Nah, karena nanti pas si memori ini diakses itu dia pengen dibaca, maka si microprocessor keluaran dari microprocessor pinnya yang dipasangkan ke memori ini adalah pin RD-nya si microprocessor atau pin read-nya. Oh ya, kita di sini tadi saya belum jelasin. Jadi keluaran dari decoder ini, keluaran dari 0 sampai 7 ini yang kita pasangkan ke pin CE-nya. Nih, kita pasangin ke pin CE chip enable-nya masing-masing memori. Ya, di sini. Gitu. Oke, lengkap sampai yang nomor 7 pin CE-nya. Oke, jadi gambar kita sudah selesai. Dengan cara seperti ini, kita tahu tadi bahwa range dari sistem memori ini, dari soal tadi, range memorinya adalah E0000H sampai di kepingan terakhir itu adalah yang F, 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 H. Jadi, misalnya kita punya instruksi move, ini mau read ya karena pakai EEPROM. Misalnya move dari kita mau ambil ke AL misalnya. Saya mau ambil dari alamat, alamatnya 1000 H dengan kondisi DS-nya adalah E000H. Keping mana yang bakalan diakses sama instruksi ini move AL, offset 1000H? Yaitu keping nomor 1. Keping 1. Nah, kenapa? Karena si keping 1 itu range-nya adalah dari E0000 sampai E3FFF.
Nah, 1000 ini ada di antara range itu. Kalau kita jabarin, ini kan effective address-nya jadi E1000 ya. Nanti kalau kita jabarin E1000 ini menjadi dalam bentuk pin address A19 sampai A0, itu kita bakalan dapat sesuai dengan pin-pin yang kita udah pasangin tadi. Jadi 14-nya itu dia bakalan dapat 14 sama 15 sama 16-nya ini bakalan dapat 0 0 0 ya. Kemudian pin yang lainnya ini 111. Oke. Ya, jadi ini gambarannya sudah bisa kita representasikan bagaimana sih caranya. Kita udah tahu gimana sih dari sebuah kode assembly ini bisa langsung memilih jadi keping memori yang mana, kemudian nanti dari keping memori itu di lokasi memori yang mana yang mau kita akses. Oke, nah ini buku referensi kita, jadi materi diambil dari bukunya Barry Bradbury yang judulnya The Intel Microprocessor. Oke, jadi ini adalah slide terakhir dari materi kita di memory interfacing. Terima kasih.